Pancasila dalam mempertahankan NKRI. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan di dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit sekitar abad ke-14. Di dalam buku tersebut mengatakan bahwa Pancasila adalah perintah kesusilaan yang jumlahnya ada 5 atau yang dikenal dengan Pancasila Karma dan berisi 5 larangan untuk melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan mabuk akibat minuman keras. Istilah sila itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, dasar adab, akhlak, dan moral. Nah, rumusan Pancasila yang pertama yaitu dari Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 yang isinya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan Pancasila yang kedua datang dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun isi dari rumusan tersebut adalah 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Pancasila yang ketiga yaitu menurut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Adapun isi rumusannya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila. Sila-sila Pancasila antara lain yang pertama, ketuhanan adalah kesesuaian dengan hakikat Tuhan. Artinya, Pancasila mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kedua, kemanusiaan adalah kesesuaian hakikat manusia. Artinya, Pancasila ini mengajarkan bahwa manusia itu merupakan kesatuan dari jiwa dan raga, yang mana jiwa itu terdiri dari akal, rasa, dan kehendak, sedangkan tubuh berasal dari sesuatu unsur-unsur yang mati, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Yang ketiga, persatuan adalah kesesuaian dengan hakikat satu. Artinya, Pancasila telah mengajarkan kepada kita bahwa persatuan Indonesia itu merupakan perwujudan dari bangsa Indonesia yang berjumlah jutaan jiwa. Artinya, dari jutaan jiwa tersebut terdapat bermacam-macam adat istiadat, agama, kepercayaan, dan kebudayaan yang berbeda-beda, tetapi merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, kerakyatan adalah kesesuaian dengan hakikat rakyat. Artinya, Pancasila mengajarkan bahwa rakyat itu adalah manusia-manusia yang bertempat tinggal di suatu negara dan menjadi pendukung dari negara tersebut. Adapun istilah hakikat rakyat itu adalah secara keseluruhan. Yang kelima, keadilan adalah kesesuaian dengan hakikat adil. Artinya Pancasila telah mengajarkan bahwa berbuat adil kepada diri sendiri itu merupakan berlaku adil atau berlaku serasi antara hak dengan yang kewajiban. Kemudian, berlaku adil di dalam masyarakat itu berarti berlaku adil sesama anggota masyarakat. Sedangkan berbuat adil di dalam negara itu berarti berlaku adil kepada sesama warga negara. Peran Pancasila dalam mempertahankan NKRI. Pancasila memiliki peran yang sangat besar
dalam upaya mempertahankan NKRI. Peran tersebut terlihat sangat jelas dalam sila-sila Pancasila. Pancasila akan semakin nyata berperan dalam mempertahankan NKRI jika sila-sila yang terdapat di dalamnya diterapkan secara konsekuen dan konsisten oleh segenap warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran agama dalam mempertahankan NKRI. Nah, ternyata peran agama merupakan peran yang penting di dalam mempertahankan NKRI. Antara lain, yang pertama, terus menjadikan kerukunan antar umat beragama dan menjadikan sebagai isu bersama yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Kemudian yang kedua, kerukunan umat beragama tidak sekedar membahas masalah keagamaan semata, tetapi juga bisa melihat masalah-masalah sosial. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama harus ditindaklanjuti dalam bentuk melakukan kegiatan bersama. Yang keempat, dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, maka wajib untuk mengakui perbedaan agama masing-masing tanpa menyentuh ajaran dan akidah agama. Kemudian, pemuda lintas agama harus lebih berperan efektif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang keenam, membangun komunikasi yang efektif jika ada masalah-masalah keagamaan, sehingga bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketujuh, menjalin hubungan kerjasama dengan media massa untuk terus mengkampanyekan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Strategi mempertahankan keutuhan NKRI. Dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI dibutuhkan beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Artinya, untuk mempertahankan pemahaman tentang NKRI, maka Pancasila menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena dengan Pancasila, maka akan meningkatkan akhlak mulia dan membangun karakter bangsa dan mempersatukan Indonesia. Adapun strategi yang kedua, memperkuat TNI. TNI adalah suatu komponen utama dalam pertahanan negara, memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, menerapkan sistem pertahanan semesta. Penerapan sistem pertahanan semesta atau Seshanta ini dituntut harus memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan dan memberdayakan wilayah pertahanan. Keberhasilan Seshanta ini sudah teruji di dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menggalakkan sosialisasi dan implementasi wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara, artinya memandang secara utuh dan menyeluruh dalam ruang lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan adanya rasa nasionalisme, masyarakat akan lebih mengerti arti sebuah negara dan akan berusaha mempertahankan negaranya. Yang keenam, melestarikan budaya gotong royong. Melestarikan kembali budaya gotong royong bisa dijadikan sebagai strategi yang ampuh untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Kemudian, yang terakhir, meningkatkan intensitas dialog antar warga negara. Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, maka meningkatkan intensitas dialog antar warga negara itu merupakan seputar kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap bangsa dan negara. Demikianlah penjelasan mengenai tata cara menjaga keutuhan NKRI. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.